Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para salikin jamaah semuanya ngaji kolbu, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat yang insya Allah senantiasa diberikan kepada kita dan juga keluarga kita. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin rahimakumullah, pada hari ini kami akan melanjutkan kitab Maqasidul Rayah di bagian ke-21. 21 dari 91 kiat mendekatkan diri kita kepada Allah, berarti membersihkan hati dan menjaga takwa. Tentu kita adalah melawan nafsu-nafsu kita. Para salikin, fasal ini ke-21 bicara tentang faslun fi bayanil manazili fi ri'ayatit taqwa. Jadi faslun atau fasal fi bayanil manazil, yaitu yang menerangkan tentang fase-fase fi ri'ayatit taqwa, agar takwa kita itu terhindar dari bersitan yang menggoda. Kira-kira kan gitu. Nah, sebetulnya ini sudah kita bahas pada yang satu hal sudah kita bahas di hari Selasa beberapa hari yang lalu. Karena itu saya akan mulai tentang yaitu fabda'u bima yata'allaqu bil qalbi, yaitu tentang menjaga fase agar takwa kita itu secara kolbun terjaga. Ada beberapa cara dan ada beberapa bentuk. Saya lanjutkan. Wa qolal mu'allif fi hadzal kitab wa nawlabihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa awwalul manazil fi i'anatit taqwa ayyak ta'astimrara khuturiha anil qalbi alal fauri. Jadi yang pertama fa'awwalul, yang pertama fi manazili fi'iratir taqwa, yaitu menjaga dari hati kita yang awal itu yang terbaik apa? Ayak to'a istimroro khuturiha. Dari awal kita sudah putus. Oh ini nggak baik, ya udah. Jadi nggak usah ingin tahu dibalik tidak baik itu apa. Oh kalau ke tempat itu pasti tempatnya maksiat, nggak usah lewat di depannya, nah, gitu, rarakan gitu. Jadi nggak usah membayangkan what the happen behind accident, nggak usah. Jadi nggak usah membayang oh di situ ada apa, ada apa itu kadang-kadang kalau nikmat manusia juga tergoda, nah, itulah. Jadi yang pertama itu adalah ayyak to'a istimrah khuturiha, adalah seseorang yang dari awal sudah memutuskan ojo, jangan ya, anil qalbi alal fauri, sehingga hatinya itu terhindar dari bersitan, keberlangsungan bersitan. Jadi bersitan itu kadang-kadang manusia kalau ada bersitan, oh ke tempat bioskop tuh enak loh ya, nah, itu udah otak itu langsung jalan, kapan saya itu nonton, nah gitu loh. Nah, jadi dari awal sudah harus di apa? Ya, apalagi yang masih muda-muda ya, cari Google, cari webnya 21 apa itu? 21 ya. Di sini apa ya? Filmnya apa? Oh, sana tempat duduknya enak. Nah, otak itu sudah jalan. Ini yang pertama, para salikin ya. Jadi mulai dari awal sudah kita putus lah, pokoknya nggak benar wis nggak. Nah, ya let's say itu maksiat, katakan untuk tidak maksiat. Oke.
Ini masih bersitan loh ya, belum jalan, masih bersitan, potong. Yang kedua, wasaniatu ayat aha hatta tatamakkana min qalbi. Ya, ini sudah mulai lemah ini. Yang kedua, ayat aha hatta, ya, dia mulai membiarkan, ya, hatta tatamakkana min qalbi, bersiatan itu mulai masuk di hati, ya, tergoda. Ini yang masih muda-muda biasanya itu, ya, muda, kaya raya, uangnya banyak, foya-foya, kan gitu. Nah, itu mulai masuk, mulai masuk. Wadakhliba ala lubbih. Kemudian bersitan itu punya ruang di hatinya, punya ruangan. Oh, ini ruangan, ini ruang keindahan wanita cantik. Oh, ini ada ruang cowok yang cantik. Itu udah ada di ruangan, itu udah dikasih ruang, ya. Watamila ilahin nafsuhu, ya. Kemudian dia menaklukkan hati, dan hati nafsunya itu menyukai, ya. Jadi antara ruang dan nafsu ketemu. Kira-kira umpama makan, ada binatang X, kemudian dikasih makan. Kira-kira binatangnya itu kerasan enggak di rumah itu? Padahal binatang itu liar, nafsu. Masuklah ke kita, kemudian kita kasih makan. Kira-kira nafsunya itu kerasan enggak? Kerasan. Ada binatang liar, enggak pernah makan, tahu-tahu masuk ke rumah, dikasih makanan, enak. Kira-kira besok datang lagi enggak? Nah, sudah merasakan nikmatnya, ya dah. Wa yakhadhuhu 'alaiha syaitanuhu, dan ini sudah bergelindan, ya, sudah menghasut, dan itu adalah sudah ada setannya, ya, di dalam hati itu. Wala ya'zima 'alaiha, kemudian menghasut bersitan hati itu. Nah, kadang-kala dalam satu step ini manusia berbeda. Ada yang langsung sadar, ada yang terus. Enak nah, itu loh. Enak ternyata. Maaf, pacaran ini, rarakan itu, ya. Kira-kira gitu. Nah, ada satu orang yang sadar, oh, hatta yahdurahu khaufun minallah ta'ala. Kemudian tahu-tahu takut. Ya Allah, saya kok melaku rene ya? Tahu-tahu kok jalan ke sini ya? Kemudian takut, khaufun minallah ta'ala. Kemudian takut itu terus ndredeg. Uang itu kalau biasa tidak melakukan maksiat, kira-kira awalnya itu gemetar enggak? Gemetar. Bisa gemetar. Besok kalau sudah bisa lakukan lagi, kira-kira gemetar enggak? Rodok gemetar. 3 hari lagi terus begitu, ya setengah gemetar. Lama-lama tidak gemetar untuk melakukan sesuatu yang bersifat yang maksiat itu. Nah, karena itu hentikan. Au khaya, sudah mulai malu. Ah, malu aku keturun. Mosok saya nonton di mall, nonton film, kelihatan siapa? Mulai malu, ya. Malu kepada Allah juga khususnya. Au ijlalun, atau mulai mengagungkan Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku dosa saya besar ya Allah. Mulai malu kemudian mengagungkan Allah. Maka dengan demikian fayak tuha, kemudian dia kotok, diputus, leren, wis mandek, ojo rono neh. Aku odok kekoncan karo kuwi. Engko kalau kekancan sama itu, kalau berkawan dengan itu, saya ketularan lagi. Wala yuhaqqaqu azma 'alaiha, wala yuhaqqiqu azma 'alaiha. Kemudian demikian dia benar-benar tidak jadi melakukan. Jadi dia masih kerentek, ya, masih kerentek. Nah, kerentek itu bagian dari setan bisa masuk. Karena setan itu masuk di dalam relung-relung hati, di dalam aliran darah masuk. Jadi kalau kita tidak bisa menghentikan, ya sudah kena. Oke. Sekarang yang ketiga.
As-salitsatu ayyazima 'alaiha tsumma yaqta'al azma 'alaiha qabla mulabasatiha. Jadi yang ketiga ini ayyazima 'alaiha. Kemudian bertekad pada bersitan hati. Melaku. Dah, saya mau ke sana, melaku. Nah, sudah di depan bioskop atau di tempat maksiat, dia sadar. Ya, tsumma yaqta'al azma 'alaiha, kemudian saya putus, enggak jadi ah. Nah, ini berarti ada hikmah, ada hidayah, nggak harus jadi masuk. Makanya tidak jadi masuk, kemudian qabla mulabasatiha, sebelum melakukan unsur maksiat atau menghendaki mengikuti bersitan maksiat itu. Oke ya. Kemudian yang keempat, para salikin teman-teman saya yakin semua pernah melakukan ini. Jadi 1, 2, 3 itu pernah melakukan. Mungkin ini yang keempat juga. Ar-rabi'atu ayastamirra azmu 'alaiha fayulabisuha fayasra'u fiha thumma yuwaffaqu lit-taubati anha fayaqtuha khaufan au khayaan au ijlahan. Au ijlalan. Yang keempat ini bentuknya, ya, ini kan fase berarti tahapan. Yang keempat adalah ayastamra azmuhu 'alaiha. Terus bersitan hati itu jalanin, melaku, ya. Dosanya apa enggak tahu, entah ngerasani orang, entah ke tempat-tempat maksiat, ya. Fal ya bisa, kemudian mengakrabinya, udah asik ini, udah. Waduh, asik tenan ya ini. Ayu lho piye gitu ya. Atau cakep ya, aku tidak kuat rayuannya, kan gitu, dah ya, ya. Fayasra'u fiha, kemudian yasra, jalan, ngelakonin. Nah kalau sudah seperti itu, ini tahapannya juga macam-macam. Ada tahapannya mandek, ada yang tahapannya enak terus. Nah itu ya. Nah kalau sudah seperti ini, kalau sadar, tsumma yuwaffiqu litaubah anha. Kalau sudah sadar seperti itu harus segera tobat. Jangan memelihara. Karena namanya nafsu itu sehari bisa tumbuh subur. Tumbuhnya subur nafsu itu melebihi dari usianya padi yang hanya 3,5 bulan sudah panen. Kalau nafsu itu semakin hari semakin nikmat. Nah, tumbuh suburnya akan besar. Nah, kalau sudah taubat, fayak ta'uha, kemudian hentikan. Wes ndak usah nyoba-nyoba meneh. Karena apa? Khaufan, sudah ada rasa malu. Khaufan, karena sudah ada takut. Piye ya Allah, kalau saya sampai ke situ kemudian su'ul khotimah, ya apa? Dredegnya bukan main, ya. Wa khaya, dan dia ada khaya, au khaya, wa islalan, dan kemudian mengagungkan. Ya Allah, Engkau Maha Agung. Alhamdulillah saya disadarkan. Jangan ke situ ya Allah lagi. Ini. Tapi kan tergantung hati masing-masing. Kalau hatinya tidak pernah zikir ya terus. Nah, kalau hatinya tidak tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, jalan terus maksiat itu. Maksiatnya macam-macam. Oke. Itu tadi adalah yaitu namanya ya ta'alaku bil qalbi. Itu adalah bersitan maksiat di dalam hati. Masih ada kerentek. Nah sekarang wa amma a'malul badan fa aqsamun aidon. Begitu juga terkait anggota tubuh juga bermacam-macam. Tadi kan hati. Nah, ini sudah mulai maksiat betul, sudah anggota jawarihnya, sudah anggota tubuhnya. Apa? Ya, ahaduhuma ayaqta'al khatrah 'alal fauri min khuturiha. Ini yang baik. Ya, ahaduhuma, seseorang ayaqta'a khatrah, langsung memutus khotroh, bayangan atau kerentek. Ini telinga saya itu udah lama nggak dengerin musik rock ya. Ya kira-kira gitu kan? Ya. Padahal saya juga belum terbiasa maca Quran. Baca Quran, kalau ada orang baca Quran, hati saya kok nggak gemetar ya, kira-kira gitu ya.
Kalau sudah telinga, tangan diarahkan, udah kamu dengerin musik-musik cadas gitu, ya kira-kira gitu, baru Anda langsung putus. Enggak jangan. Nah, gitu. Alal fauri min khuturiha, kemudian bersitan itu yang dibenci oleh Allah, pokoknya yang bersifat dilarang Allah, mboten, kira-kira tidak. Oke, ini yang hebat. Jadi begitu ada godaan tangan, mata, mulut, ngomong yang tidak benar, kaki, langsung itu maksiat, jangan. Oke. Para salikin asani ayyada'a hatta tastamkina min qalbih wa tastahkima fi lubbih wa yamila tab'uhu ilaiha fatakhusu nafsu was syaitan 'alaiha thumma yaqta'uha. Yang kedua itu mulai tergoda. Asani ayyada'a hatta tastamkina min qalbi. Jadi bersitan itu dibiarkan dulu masuk hati, ya. Watas tuhkim filubih, kemudian bersemayam. Kayak kapan ya saya tuh ingin dengerin pertunjukan orkes Melayu, dulu di kampung kan gitu kan. Oh di sana ada wayang ini. Padahal wayang itu di sebelahnya pasti ada orang judi. Ya itu loh. Zaman kecil kan gitu. Nah, gitu apalagi daerah Pak O'o ya, daerah mana itu kalau sudah ada wayang ya di situ ada judi. Judinya judi klotok, kira-kira kan gitu kan. Nah, mulai mengakrabkan, sudah mulai golei ya. Watas tahkima filubih, kemudian sudah dibanyak. Ya, golek konco lah, aku tak ndelok orkes. Aku tak ndelok wayang kulit. Ya lakone Puntadewa Topobrata kan itu. Wa yamila tabu ilahya, kemudian tabiatnya itu menyukai bersitan itu. Iya ya, wayang itu kalau lagi Punokawan itu apik ya guyonane. Akhirnya kan gitu ya. Kalau lagi guyonan seneng itu kok iso guyu-guyu. Nah, guyu itu kadang-kadang lupa pada Allah lah. Itu mulai tergoda. Fatakhushu nafsu syaitan 'alaiha. Kemudian nafsu itu menghasutnya ya. Tsumma yaqta'uha. Kemudian sudah di depan tonilnya orkes Melayu, enggak jadi balik, ini maksiatnya jalan ini nanti. Udah wayangnya gitu orangnya kok buka dasar untuk judi misalkan gitu ya. Atau orkes Melayunya maaf biduannya seronok. Udah balik aja deh. Nah, itu sudah ada kesadaran. Tsumma yaqta'uha, kemudian dia memutus, sudah balik langsung. Oke. Ini yang nomor 2. Yang ketiga adalah ayyaqsidaha wa ya'zima 'alaiha tsumma yaqta' azma 'alaiha. Yang ketiga adalah ia bertekad, berniat bersitan tersebut. Nah, kemudian tsumma yaqta' azma 'alaiha, udahlah. Sudah masuk. Sudah ikut 1 lagu. 2 lagu wis jogetane kaya ngono. Wis balik ini nggarai dulu di kampung kan gitu kan, namanya orkes biduanita ya mesti begitu. Yang laki ya pakaiannya kewanita-wanitaan gitu loh. Karena itu langsung tsumma yaqta, udah tak putus ada. Oke. Nah, kemudian ini yang nomor 3. Yang keempat, ar-rabi ayastamirral azma 'alaiha ila ayasra'a fiha wa yaqta' usyuru'a fiha. Yang keempat ya, ayastamirral azmu 'alaiha. Yang keempat itu biar deh bersitan itu saya nikmati 2-3 lagu, kira-kira gitulah. Enak ini lagunya ini. Lagunya Umay Rama. Enak didengar di telinga. 1, 2 diteruskan. Ya. Wayangnya juga gitu. Eman ini mau perang Bratayuda ya. Kira-kira gitu. Sudah enggak jadi pulang. Nah, itu sudah mulai kena ya. Ya, kemudian dia sudah Kemudian dia sudah menikmati 1, 2, 3 lagu ya.
ila yashra' fiha, kemudian dia melakukannya, udah mulai dengerin, terus sadar, ya, fayaqta asyru'a fiha, kemudian udah saya putuskan dah. Nah, para salikin dalam posisi seperti ini kuncinya di hati ya. Kalau hati kita itu lemah akan sangat mudah terpengaruh. Karena memang manusia itu terdiri dari rebutan. Apakah perilaku kita itu disetir oleh hati atau oleh nafsu? Nah, kalau nafsu yang menguasai, dia perintahkan otak. Otaknya yang akan membuat strategi. Oh, enggak ada duit. Oh, caranya ngapusi wong tua gimana ya? Akhirnya udah mau otak udah mulai jalan. SPP yang mestinya bayar SPP nggak jadi bayar SPP, nggak nonton film. Nah, untuk nonton lihat orkes Melayu. Dulu kan di situ kan di kampung saya itu dulu orkes Melayu. Oke, kira-kira itu. Nah, yang kelima, para salikin rahimakumullah. Yang kelima ini mari kita lihat. Ar-Rabi ayastamiral asma alaiha ila aisrafiha wa yaqta'asru afiha. Ya, itu yang 4 ya. Yang 4 tadi ya. Nah, yang khamis ayyarji'a anha qabla ikmaliha wa itmamiha au ba'da syuru'i fiha kaman nadhara ila muharramin au istama'a ila muharramin au tatakallama muharramin au ad'a ila muharramin au batasatin muharramin au sa'a ila muharramin. Nah, ini sudah mulai action. Nah, gitu ya. Tangannya kemana, mulutnya kemana, udah action, ini udah mau acting. Kalau sudah ini sudah mau acting. Al-khami yang kelima adalah ayyarji'a anha qabla ikmaliha wa itmamiha. Ia menarik diri dari bersitan tersebut ya sebelum selesai dan komplit melakukan. Qabla ikmaliha wa itmamiha, artinya melakukan, artinya mengerjakan proses maksiat itu sudah dikerjakan. Au ba'da syur'i fiha, ya, atau sesudahnya ia menirik diri ya, seperti ya yang melakukan seperti kaman nadhara ila muharramin, atau penglihatan kita melihat yang haram. Jadi kalau apa ya melihat yang haram itu apa ya? Pokoknya itulah yang itu ya. Oke. Kalau itu langsung berhenti, jangan dilanjutkan. Au tasmi'a ila muharramit, atau kita mendengarkan yang haram. Ya, kadang-kala kita kan tergoda, ini ngerumpi enak, waduh, nah, ikut akhirnya mendengarkan itu. Au tatakallam bi haram, atau ikut melakukan pembicaraan haram. Ya, iri, dengki, bohong, kemudian membicarakan orang lain, omong-omongan kotor, ya, kira itu haram. Au dha'a ila muharramin, atau dia memperhatikan sesuatu yang haram. Au batasibuh muharramin, atau dia memaksa untuk melakukan yang haram. Oke ya, ini ayo ikut, ayo, nggak apa-apa, ini enak kok, sekali aja. Nah, coba. Nah, biasanya orang yang salah kan awalnya mencoba. Namanya narkoba awalnya kan mencoba, lama-lama kena ya. Ausa'a ila muharramin, atau mempercepat kemudian sesuatu itu yang haram ya. Ini ya alhamdulillah ya. Di situ kemudian gemetar hatinya. Ya Allah, saya kok sudah berkali-kali ke sini. Ya Allah, saya kok begitu. Ya Allah, itu mulai sadar ya. Tsumma khadarahu khaufun. Kemudian hadir. Khadara, hadir, rasa khaufun, rasa takut. Ya Allah, kalau saya ini bikin salah terus seperti ini, bikin dosa seperti ini, dzunub seperti ini, maksiat seperti ini, gimana ya Allah? Au khaya, kemudian dia khaya, malu. Au ijlalun, kemudian dia menyebut nama Allah terhadap jalalun, keagungan Allah. Fatarraka
itma masyarafihi, kemudian putus sebelum itmam, sebelum sempurna maksiat itu. Di tengah maksiat sadar, nah, ya, qabla bulughi muqsadihi minhu, sebelum dia sampai pada tujuan kenikmatan maksiat itu. Dari para salikin, ya ini manusia ya, manusiawi. Fase-fase 1 sampai 5 ini sering kita itu tergoda. Dari segi bersitan, potong. Jangan melangkah. Kalau melangkah, alhamdulillah kita sadar, potong. Jangan melakukan sesuatu, sudah melakukan, jangan potong. Kalau melakukan, nah ini yang keempat, maka segera menarik diri dari lingkungan. Yang kelima, kalau sudah melakukan, segera taubat. Kira-kira gitu kan? Ini fase-fase, namanya adalah faslun fi bayanil manazil fi ri'atit taqwa, yaitu fase-fase bagaimana kita itu bisa menjaga takwa kita itu bisa betul-betul bersih. Dengan demikian caranya hanya 2, tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, melakukan pembersihan jiwa, dan yang kedua adalah membeningkan mata hati. Kalau mata hati kita itu kotor, ya nggak mungkin ada sinar, nah, otomatis terpengaruh hal-hal seperti itu. Para salikin, itu saja yang kita kaji pada hari ini. Ada 4 cara menjaga bersitan, dan yang kedua adalah cara menjaga anggota tubuh kita agar tidak mengarah pada perbuatan yang maksiat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi, kemudian memberikan insyaallah rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.